Nah tuh baru kata ngebula bang. Set. Udah bang. Naik kata kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Amin Nazir 75 channel. Kali ini Malik Zaktim tahun 2012-2015 STM Jakarta Timur. Dia akan bercerita bagaimana dia bisa menghilang lagi dikepung sama temen-temennya dan nggak mempan bacok, sama dia komen dengan viralnya pesulap merah dan Gus Samsudin. Oke guys, jangan lupa like komennya, tunggu langsung aja ke poin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ketemu nih. Udah sekian bulan purnama baru ketemu lagi di sebelah gua. Ya, balik lagi ke Andrew Najir 75 channel. Langsung di like, subscribe, and share jika perlu. Dan kali ini kita ngambil cerita dari generasi milenial. Dan ini nggak asing mukanya. Kita silaturahmi ke daerah ini, masuknya Arundina ya. Arundina nggak jauh dari tempat tinggal narasumber di Cipayung ya. Betul. Dan tektoknya juga cepat, dia lagi libur, ya kita bernostalgia, dan kebetulan ini narasumber udah nggak asing di dunia milenial. Banyak podcast yang undang dia, dan beberapa podcast besar juga baru diupload nih. Langsung aja deh. Saya hello deh buat penonton Andrew Najir 75 channel. Saya Malik. Oke, perkenalkan, nama gue Malik. Panggilan Malik sih bang. Nama asli ya? Nama asli aja. Dulu lulusan? Lulusan 2015. Dari STM? Jaktim. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Rahayu Mulyo. Betul. Oke. Terus lah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Noe sehat ya? Sakit. Ya, gue hadirkan di Andrew Najir 75 channel Malik Jaktim. Era milenial 2015, Buster. Iya. 115. Betul. Oke, gue masih inget ya kan. Ya, ini buat penonton, cuacanya kurang bersahabat, tolong jaga kesehatan. Karena gue agak sedikit meriang nih ketemu dia, karena auranya beda, gue ketemu dia, jadi meriang ya. Tapi kita usahakan untuk nostalgia, untuk karena udah lama juga gak ketemu, silaturahmi lah. Betul bang. Kita terakhir ketemu di podcast lo ya, Rik? Iya, di podcast. Di markas itu ya? Iya, di aula. Di aula, berarti setahun yang lalu kan? Betul. Oke. Baik, ini sebagian mungkin orang sudah tahu cerita lo ya kan? Nah, ini mungkin ada yang belum tahu versi lo punya cerita berbeda, bisa diceritakan di channel Andrew Najir. Dulu, yang lo ingat masuk Jaktim lo pilih, sampai akhirnya lo masuk ke dunia persilatan seperti apa itu zaman itu? Silatan. 2012 ya? Betul. Betul. Memang sih bang, ada beberapa yang masih banyak yang belum ceritain sama gue bang. Nah, cuman kali ini gue cerita yang di saat gue pulang sekolah sih bang sebenarnya bang. Pas sudah masuk STM nih. Berarti masih kelas 1? Kelas 2 ini bang. Kelas 2? Kelas 2. Ini kelas 2. Gue masuk STM, kita jalan pulang tuh bang ya. Jalan pulang di Jegat tuh. Di depan, di Aba tuh bang, Aba. Situ ada apotek kan, apotek Aba namanya. Nah, di situ kan kita atasnya pelajar stati. Katanya. Memang di situ hanya beberapa orang, hanya beberapa teman gue bang gitu loh. Terus? Ya, hanya beberapa teman gue. Kita berapa orang doang kita
maju nih bang nih. Makasih ya Mbak. Masih bang, maju nih kita lihat emang udah ada bang pelajar nih. Wih, katanya pelajar kan. Nah, teman-teman gue dia bilang, ayo lik maju. Bilang, udah maju duluan, kata gue gitu kan. Ntar gue terbelakangan, gue bilang gitu. Nah, akhirnya mereka maju nih bang, mereka maju sempet mundur tuh patinya bang. Sempet mundur, ada maju lagi. Nah, gue nongol nih bang, des. Mereka masuk nih, dia jebol masuk ke gang yang dekat apotek tuh bang. Nah, begitu udah masuk gang apotek, gue maju lagi nih bang ke samping pom bensin. Samping pom bensin. Memang sih gue ngeliat kayak gimana kan kalau mata kita kesini kan kita bisa ngeliat ke sebelah sana bang. Masih daya pekanya masih ada lah. Nah, masih ada tuh pekanya kan. Nah, pas gue lirik kan, wih, kayak aneh gitu nih dua orang ini di motor bang. Di motor, dia naik motor. Nah, begitu gue jalan balik, gue belakangin dia. Gue jalan nih ke teman gue. Nah, teman gue ini di pom bensin ini teriak, "Lik, awas Lik," ya kan gitu. Pas gue tengok, dia langsung nyabut tuh bang pakai CR bang. Dari motor tapi? Dari motor nyabutnya. Walaupun di motor itu ngambil kencang, kalau begini kalau main bang kenanya. Nyabut gue kan, gue tangkis begini, ternyata nggak kena ketangkis, kena badan sini belakang. Nah, kan kita namanya kena parno lah bang ya. Akhirnya gue buka jaket, gue lihat di badan kan. Ya alhamdulillah bang masih dilindungi lah kasar kan ya. Nggak kenapa-napa. Cuman jaket robek. Mungkin jaket gue tebal kali bang. Jaketnya robek. Dianya kabur. Dianya kabur nih. Saya masuk ke gang yang sempit itu. Masuk ke gang situ. Terus gue udah, ya kan. Begitu dia sebelum masuk gang sempit itu, kan habis nyabut gue nih bang. Nah dia pengen nyabut temen gue nih bang di pom bensin. Gue terakin kan. Wah ini gue ngapa-ngapa nih. Namanya orang STM bang ya. Kalau ngaca ya. Kan gue nggak ngaruh nih, nggak ngapa-ngapa. Lo ngomong gitu? Iya, gue bilang gitu bang. Nggak ngapa-ngapa nih gue nih. Nah dia seket atau gimana mungkin nih bang ya. Dia pengen nyabut gue nggak jadi tuh di motor lagi bang. Akhirnya dia naik motor lagi langsung jalan tuh kan ke gang. Nah gue udah sampai gang. Gue diginiin sama dia, langsung diginiin gue. Itu orang-orang diginiin terus langsung diginiin? Iya, gue diginiin kan. Pas diginiin gue, gue nggak ngapa nih. Gue dalam gang begitu lagi ngomong bang. Terus giniin gue kan, gini-gini nih, sip gitu kan. Nah tentara lewat motor. Kenapa maksudnya gitu? Oh saya kok dibacok, gue bilang gitu kan. Udah lah dia sama tentara itu. Setelah itu udah gue jalan sampai hek. Gue tengar-cengir bang, gue mikir, wah ini bener ini nggak apa-apa kata gue kan bang. Gue masih namanya kita tahu. Lo aja itu aja nggak yakin ya kan? Nggak yakin. Karena berasa bang, langsung deng begitu. Rasa. Ya udah, dan akhirnya di situ gue bilang sama temen gue pada, boleh lu nggak apa-apa gini-gini. Gue bilang, oh berarti jaketnya tebal nih kata gue. Gitu naik. Alasannya gitu. Jaketnya tebal nih kata gue. Dan akhirnya bubarnya karena aparat itu ngejar sono, lu pulang. Betul. Kita langsung bisa lewat. Sekarang kan kita di Pantek. Tapi emang udah Maruspati itu udah warisan ya? Kayaknya. Sama Jaktim ya? Kayaknya udah warisan karena setiap di kelas 1 emang kita udah pasti. Oke. Itu kelas 2 ya, langsung kan ceritanya belum diceritain sama yang lain ya kan. Apalagi yang lo inget? Masih jalur Pasar Rebo juga? Masih jalur Rebo masih ada bang, jalur Rebo. Kebanyakan Rebo sih bang, tapi ada yang beberapa kayak di Pondok bang. Pondok mana? Mall Pondok Gede. Oh Pondok Gede. Pondok Gede. Terus? Nah awal mulanya kan itu kan gara-gara kita memang kan udah udah bilang katanya ada anak kapal tuh. Kapal basis Pondok Gede? Kasat ya, 603-nya tuh. Nah, terus pas begitu kita duduk tuh di Panggardu, awalnya nih bang ya, ada Panggardu ya kan. Ada Panggardu, temen gue teriak kan di situ kan. Lik, kapal, dia bilang gitu kan. Kan gue lagi liat doain batu cincin bang. Kapal, dia bilang gitu. Nah, terus gue bilang pas gue lihat, set, kagak ada kapal lah bang, gue dibohongin tuh sama temen gue. Nah terus gue liat batu cincin lagi tuh. Nah begitu gue liat batu cincin lagi, teriak lagi nih, kapal, gue bodo amatin. Begitu gue pas dia kabur, gue kata bang, udah dia kabur semua kata gue ya. Ternyata itu bener kapal bos, Semetro turun. Dan lo posisinya temen lo kabur semua? Kabur, gue ada beberapa orang bang. Yang masih di situ? 4-5 orang. Yang masih di situ? Iya, yang masih di situ. Teman gue ada yang bawa sajam 1, gue pakai selape, teman gue pakai casan, sama gesper. Nah,
Begitu dia turun kan dari metro, ayo lu matu lah. Kita langsung dari berlima ini langsung gini bang, langsung lari ke jalan. Langsung lari ke jalan. Nah di situ apa ya, dia megang bere gede-gede tuh bang. Nah kita ribut di situ bang. Gue disabetin tuh ya kan, gue disabetin. Gue pakai selampe masih bang, ya kan. Lu pakai selampe? Gue masih pakai selampe. Disabetin, gue ya gitu lah, ketangkis-tangkis gitu kan bang. Gue tangkis. Nah kawan gue ini yang megang gesper disengket, gespernya putus palanya. Oh. Nah begitu putus palanya, gue bilang udah lu kabur kata gue kan, kabur. Casannya juga temen gue pakai casannya juga sama-sama udah putus bang. Bilang lu kabur, gue bilang gitu kan. Oke, nah teman gue kabur nih jarak 2 meter lah. Gue lari tuh bang, gue juga sama-sama lari. Gue lari, akhirnya di situ gue naik motor, disuruh naik motor sama adalah anak bocah bang ya. Gue naik motor, teman gue naik motor, bertiga nih. Ternyata teman gue duduknya mencong kayak cewek, dan akhirnya gue jatuh bertiga. Aduh, tapi kekejar sama anak apa? Kekejar, cuman gue nggak kena bang, disabet. Jadi begitu jatuh langsung mati lu kan. Terus kena bel motor tuh belentang. Kan. Gue nggak tahu kan. Akhirnya gue lompat, gue lari, gue kalah di situ bang, gue lari. Gue sama teman gue nih, gue lari berdua. Gue ada lah lari, kita masuk ke gang. Nah itu temen gue pada emosi di situ kan. Wah lu udah balikin. Gue bilang, lu pakai logika sedikit. Gue bilang. Mereka ready. Udah gitu mereka pakai sajam semua. Kita modal apaan? Gitu. Walaupun kita balikin, seenggaknya kita pasti kalah lagi. Gue bilang gitu kan. Akhirnya mereka ngerti kan. Ayo udah ntar aja dah, kata gini. Lan waktu aja. Yang penting anak-anak ada kenal nggak ada kan? Gue bilang gitu. Aman lah ya. Aman. Udah lik, anak-anak aman gitu. Tapi anak kapal yang di metro itu nggak nguber sampai dalam nggak? Enggak. Dia cuma di pinggir jalan aja bang. Karena mereka hati-hati juga. Mungkin karena mungkin dilihat kali sama dia. Oh ributnya. Iya. Takut jebakan ya kan? Nah, apalagi gue masuk tiba-tiba dia dibandel lagi, kita nggak tahu dia mereka. Alamak ya di situ gue kalah tuh bang di situ. Itu kelas berapa? Itu kelas 2 kalau saya. Kelas 2. Banyak story di kelas 2 kan? Iya. Terus sebelumnya pas sesudahnya kita pengen gue lupa. Nah di situ anak-anak pondok juga lagi tuh kan bilang, ayo kita ributin lagi kapal. Di mana dia? Kan dulu kan mall pondok itu kan belah kirinya lapangan tuh bang. Nah di situ kan, terus gue bilang, ini beda hari nih. Ini beda hari. Tapi sesudah apa sebelum? Nah ini gue bingung lupa bang, sesudah apa sebelumnya ya? Lupa lah di situ. Terus? Cuman gue inget. Nah setelah dibilang di mana kapal ya, gue bilang gitu kan, di lapangan deh gini-gini. Yaudah kita gas aja langsung. Namanya kita kan dulu STM kan masih nyari-nyari jati diri lah bang ya. Ya udah ya gitu. Kita rame emang bang, kita rame juga. Nah begitu pas kita naik metro, turun di deket bundaran tuh bang, bundaran mall. Kita jalan kaki tuh. Kan situ kan ada anak pondok tuh, kampung situ di namanya masih inget gue bang, warung itu Mandut namanya, warung Mandut pokoknya dah. Kita nongkrong dulu di situ bang, gorengan ya kan santai. Begitu ada yang lihat, kapal rame kata dia. Ya udah langsung gas nih ya kan. Nah kita jalan tuh bang, pinggir jalan. Nah dia lagi pada santai. Kita kaget ya, mungkin dia kaget kali ya. STM Jakarta Timur. Wah larian bang kita. Namanya di situ udah tuh gue nggak tahu jalan situ, gue ikut aja lah. Gue ikut ngejar itu di situ. Itu ngejar, ada masuk gang tuh bang, ada yang masuk ke rumah. Kalau udah kalah mental ya? Udah kalah mental mereka. Ada yang masuk ke rumah, ada yang bilang kan, weh gue lagi nggak siap, dia bilang gitu kan. Wah itu seru juga tuh bang, jadi kita kayak nganggep bercanda aja gitu. Dan akhirnya mereka masuk ke gang, masuk ke rumah, udah kelar gitu. Anak-anak pada bilang, udah bang kata dia. Udah ada banyak yang bilang nama kan. Sama gue jawab, udah tahu segala macam. Udah kita akhirnya balik lagi tuh bang. Dan kita nongkrong lagi tempat yang tadi itu. Dari situ kita cerita lucu juga ya, kayak gini berarti. Jadi lucu juga kayak gitu. Itu istilahnya respati, kapal, kayaknya di tahun dia mah udah warisan semua ya. Sama AL bentrok, sama ya BM Jerman bentrok, BM2 bentrok. Kayaknya dikatakan rata dan nggak ada teman ya aliansi. Iya. Benar. Seputaran nggak ada. Seputaran Pasar Bo. Nggak ada. Dan titik sekolahnya dekat-dekat ya. Betul. Ini kan PES-nya sama respati, sama kapal.
Apalagi yang BM inget gak? Yang Ya, ingat bang, gue masih ingat. yang Gue udah lu zamannya waktu itu BM diserang sama masuk-masuk itu bukan? Bukan ya? Bukan ya, beda bukan, lagi ya? bukan, beda. Hmm. Nah, cuman gue pernah bang, gue ngeributin dari BM itu pernah. Oh, gitu. Dari hack sampai Taman Square. Taman Square. Diudak. Jauh juga ya. Lu diudak. Diudak. Oh, kejadiannya di hack. Ini hack. Lu lari ke Taman Square. Iya. Jauh lu. Itu gue kelas 1. Kelas 1 itu. Sama temen gue ada namanya Reva Tata lah. Ambon bang kita. Itu memang kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sendiri bang inget itu jadinya lucu juga sih bang gitu loh. Awal mulanya kan kita pulang sekolah bang, bilang katanya Bema rame gitu loh di keramik. Nah, otomatis kan gua bang emang orang nggak demen jalan duluan bang gitu loh, paling belakangan gitu loh. Nah anak-anak yang jalan duluan kan. Nah gue sama teman gue ini, beberapa teman gue lah bang ya, termasuk Tata ini ya, jalan paling belakangan gue. Nah ternyata yang depannya teriak, BM-nya nggak ada di keramik. Ternyata BM itu baru dari hack bang. Aduh. Di belakang gue nih. Oh. Ya kan, di belakang gue teriak BM 2 Budi Murni itu bang. Udah gitu, dia pada siap semua kan. Lah gue megang selampe, ya itu lagi bang yang gue bilang, gue selampe. Temen gue megang casan. Selampenya dari gunung mana sih? Ya enggak, itu mah kan gue mikir gini bang, kalau bawa selampe itu kan kalau misalkan apa-apa kita langsung bisa diikat. Oh, pelindung lah ya. Lindung. Nah, setelah dari hack nih, dia teriak, Budi Murni 2. Gue sama temen gue santai kan, gue bilang, ributin gak mas? Gue bilang gitu kan. Ada ributin mas, kalau gue malamnya mas-masan tuh bang. Dia kita ributin tuh, wah dia megang segala macem tuh bang. CR corbe, nyabet kita orang tuh. Disabet, kita tangkis ya kan. Gak kuat nih, gue pikirin, gak kuat nih mas. Nah temen gue bilang si Tata ini, ayo mas lanjut. Ayo lanjut, begitu dia ngecesin palanya tuh pakai casan pak. Putus casannya. Disenggit. Casannya putus disenggit. Jadi gue bilang, ayo kita lari. Gue lari deh sama dia. Akhirnya kita lari, masih udah tuh bang. Lari, begitu sampai keramik tuh, sebelum sampai depan keramik pisan, gue nengok ke belakang. Gue kira udah gak dikejar bang. Masih? Set, tidak mobil bak wadah ngejar dong. Gue lari lagi bang. Malam ini masuk mana lu? APTS bang. Oh shit. Tapi dia begitu gue sampai lampu merah, dia udah gak ngejar, udah gak di situ, udah gak ada. Gak tahu dia berhenti apa di keramiknya, apa dia berhenti di mana. Karena posisi begitu gue BTS, gue tengok ke belakang udah gak ada bang. Itu capek juga bang maraton. Dan itu nggak bakal lupa ya? Nggak bakal lupa itu. Berkuras lah ya. Wah, benar-benar capek bang. Yang tadinya lari doang, santai ya kan, sampai dia udah pakai mobil ya kan, mobil bak. Ini di zaman lo, ya tadi seperti sekolah yang gue sebutin ya kan. Ada AL, Jerman, Jaktim, terus kapal, Spati, Parah, terus apa lagi tuh, Volker ya apa? Vodka, ya kan. Salah satu yang nongol ini ya mungkin penonton milenial tahu ya, Malik, Araji Smith ya, atau Tompel, ya kan. Mereka emang di zamannya lah pada saat itu. Hubungannya baik sama mereka kan? Baik. Walaupun dulu pernah ada cerita ya? Iya. Ya itu. Walaupun dulu kita apa yang kasar kayak anjing sama kucing lah kasar. Anjing sama kucing. Tapi sekarang kita teman. Sekarang kita teman. Itu di jalur sekolah ya? Maksudnya nggak bawa ke gangster ya? Jalurnya jalur sekolah doang ya? Apa nyambung? Nyambung bang. Nyambung. Ya mungkin di atas lo sebatok ya? Di atas gue batok. Ya nama-nama itulah nggak asing di telinganya milenial era dia lah. Namanya Jaktim ini orangnya, terus yang lain punya channel sendiri-sendiri. Tapi bagusnya mereka bersahabat sekarang. Nah, ini ngomongin akhirnya pada zaman lu itu terbukti bahwa ribut di sekolah, jalur sekolah tidak puas, akhirnya berlari
nambah ributnya lagi di malam hari. Betul. Itu gimana tuh? Dari sebelum udah begitu, ceritanya gimana? Kurang puas nih di siang hari dan aparat kan mengetahui. Dan malam lu milih nih, malah sampai subuh. Betul. Kenapa bisa begitu? Ya karena kalau dulu bang ya kurang puasa gini sih bang. Kita di pelajar itu kan berbedanya kita pelajar sama pelajar bang. Tapi kalau misalnya kita di malam hari itu udah banyak tuh bang, bukannya pelajar lagi, bukannya sepantaran kita, adalah kayak bapak, abang-abang itu ikut semua. Jatuhnya gangster kampungan. Lu nganggapnya kampungan? Kampungan, kem-keman lah dulu. Kem-keman Dulu. Sebelum gangster, sebelum nongol nama gangster kampungan sendiri. Iya, betul. Dan itu di usia lu sekolah, lu udah ada nama tersebut. Udah. Dan begitu lu masuk, apa sih lu Tanky Boy ya? Iya. Malik Tanky Boys, Malik All Star nih dia kan. Begitu lu atmosfer malam, apa yang lu rasain? Enakan malam dari segi keamanan ya? Atau enakan siang? Sebenarnya sih bang ya, yang gua tanggapin itu berbeda-beda sama orang kali bang ya. Kalau gua sendiri sih, yang gua tanggapin itu malam lebih enak lah gitu loh. Malam lebih enak, tapi siang juga enak gitu loh. Karena gue nganggap itu berdua itu malam atau siang itu gue anggap bercanda aja sih bang. Ribut itu gue anggap bercanda selagi gue nggak kena bang gitu. Selagi gue nggak kena dan nggak ketangkep. Iya. Gitu. Tapi lu kan pernah kena kan lo cerita? Pernah kena lagi. Kebagi. Dan lu pernah ketangkep kan? Enggak pernah. Oh lolos terus. Karena lu gesit ya. Nah, gue dengar lu pernah saking gesitnya dikejar oknum aparat, lu bisa ngilang. Bener kagak tuh? Kalau itu sih bang ya, apa sih yang dibilangnya ya? Memang sih, memang gitu. Apa memang dia nggak kalau itu rumah gua kali bang atau gimana? Oh. Memang waktu dulu itu sempat lah mau bang ya, sempat. Nah terus gue juga gemeteran bang sebenernya. Gue nggak bilang sama emak gue, nggak bilang. Cuman memang di satu sisi karena apa gue nggak bilang, karena gue nggak salah gitu loh bang. Nggak salah, ya gue nggak pernah ngenain dia gitu loh. Karena di posisi itu gue nggak ngenain dia, cuman gue nontonin doang. Cuman berkabar isu dari kuping ke kuping, dia bilang kan, Lex lu cari gini. Lu pelakunya lah. Iya, gue bilang kan, gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ngapa-ngapain. Nah, otomatis kan gue berpikir, yang namanya kayak gitu bang, ya maaf ya kasar lah. Namanya pasti ikut dulu lah pasti kan. Dan akhirnya gue mikir lah di situ, kata gue, daripada gue kena kayak gitu dulu, akhirnya ya gue punya guru bang. Gua sih sebenarnya. Lu posisinya udah ketangkep nih? Belum. Belum. Itu masih dicari. Terus? Nah terus gue bilang tuh, wah, gue bilang tuh, saya gini saya dicari gini. Akhirnya karena kita nggak tahu namanya kebatinan mereka bang ya. Dia bilang, udah sana mandi aja kata dia. Tidur, kalau tidur jangan di kasur, di lantai kata dia. Oh ya udah, saya ikutin tuh bang. Terus nanti saya pulang. Kita pulang itu sampai rumah saya tidur kan bang, tidur deh. Nama saya tuh bangunin jam 3. Klik, ada yang nyari bang. Wah kita lah baru bangun melek, langsung cuning tak pasti kan bang. Saya langsung bilang makanya, gitu masanya. Akhirnya saya lihat hordeng, rame lagi bang harusnya kan. Saya bilang sama saya mikir kalau misalnya saya lari ke belakang, pintu belakang, pasti ada. Akhirnya saya bilang sama saya, udah mandi aja, mau diem, udah tidur. Saya suruh gitu mas ya. Akhirnya saya tidur lagi bang, saya tidur. Bangun kok masih di rumah kan saya kan. Ternyata yang beredar itu, mereka ngetok pintu samping rumah saya. Nah dia bilang, ini kenal nggak namanya ini, dia bilang gitu. Setelah dia nanya seperti itu, dia nggak ngeliat, dia cuma tahu itu rumahnya yang ada di samping saya doang bang. Di samping rumah tetangga sih dia nggak tahu kalau itu ada rumah. Penglihatan dia bilangnya itu
tanah kosong. Gelap. Aparat tuh ngeliatnya apa? Gelap. Terus lolos sampai pagi. Gue lolos bang. Akhirnya gue bangun masih di rumah. Ya udah akhirnya gue ceritain deh masalahnya kan. Gue bilang ya masalahnya memang kasarnya gue nggak salah gitu loh bang. Cuman ya mungkin yang namanya orang pengennya gue ketangkep ya atau gimana kan sulit juga bang. Dan lu nama lu kesebut ya? Kesebut sama gue. Di situ makanya gue mikir kok gue nggak salah aja, gue nggak ngelakuin aja, gue udah cari bang gimana gue ngelakuin gitu loh maksudnya. Lu lebih mawas diri ya. Betul. Nggak ngelakuin aja orang bisa nyebut nama lu. Nah itu. Dan hal yang kayak gitu lu sekali doang gitu, maksudnya kan ada kejadian lagi yang lu dicari kan? Ada. Sekali doang apa ada lagi? Ada beberapa pak. Ada lagi yang hilang itu? Ada beberapa lagi. Dan lu cerita lagi ke guru lu? Iya cerita lagi bang, gue kalau ke situ pasti gue bilang gitu. Tapi lu di rumah? Posisi di rumah juga? Kalau itu posisi gue 3 hari bang, nggak baik dulu. Supaya mereka ini lupa sama guanya gitu. Jadi penglihatan itu dia lupa. Begitu gue belajar, ya itu namanya itu belajar kayak ilmu gitu bang. Belajar gue tadi suruh puasa 3 hari ya. Puasa 3 hari, akhirnya setelah wirid itu segala macem, kita pulang ke rumah. Bahkan teman gue aja bang yang tadinya begini aja ngelihat gue itu jarak 3 meter dia baru teriak, "Widih, woi lek." Padahal dia ngelihat sama-sama kita sama-sama tatapan. Cuman gue juga nggak mau manggil nama dia gitu, takutnya dia tahu gue ada di sini kan gitu. Akhirnya agak jauh dikit dia baru teriak, "Woi lek," gitu kan. Nah itu gitu doang udah. Akhirnya gue tutup lagi. Gitu doang. Pengen memastikan bang gitu loh, apakah emang bener ada gitu loh asal. Ternyata memang ada. Hal-hal kayak gitu. Iya. Asal lu yakin ya. Betul. Dan lu percaya sama guru lu. Percaya. Iya. Jangan-jangan tembus tembok bisa nih dia. Bisa nggak tembus tembok? Kagak lah. Kagak bisa bang itu. Kalau hijau kita. Oh hijau. Tapi hal-hal begitu diantisipasi, maksudnya lo melakukan pada saat lo emang benar-benar terpojok. Iya. Yang gue tangkap sih itu bang, di saat film itu, di saat kita terpojok, di saat kita udah nggak bisa berdaya apa-apa, itu pasti ada. Tanpa kita ketahui ya gitu. Kayak misalkan nih, kayak gue pernah tabrakan bang. Contoh ya, kayak gue pernah tabrakan, ini kisah nyata sebelum gue nikah. Gue tabrakan di Jalan Baru pas pulang kerja. Jadi begitu gue tabrakan, kan Jalan Baru itu kan pengen masuk ke tol tuh bang ada. Nah, gue pengen balap patas nih, Mayasari. Ternyata Mayasari itu bukannya ke kiri, dia ngambil kanan. Dan itu gue nabrak bang, situ gue jatuh, motor ke kanan, gue ke kiri. Nah, paling pertama yang gue ngein itu kalau misalkan gue jatuh pasti ini bang, yang gue tengok. Gue pegang ini gue nggak apa-apa, gue langsung diri. Gue diri, itu motor gue hancur bang. Tapi yang anehnya lagi Allah-alam, itu yang gue cuma patah gigi doang, gigi patah sama kaki doang sini. Itu kenceng bener? Itu jatuh bener. Maksudnya kenceng jatuh? Kenceng. Kita nabrak beton yang di tengah-tengah itu tuh. Trotoar. Kita hantam, udah kita mental ke kiri, motor ke kanan. Wede. Ini lagi rame nih, Rik. Kebetulan lagi ada satu yang viral pembodohan atas narsis lagi dibantai nih, lagi diacak-acak ya kan, diacak-acak ini kan, dan ada akhirnya bahwa itu semua pakai logika bisa. Betul. Dan nggak semuanya goib. Betul. Dan jangan ngebodohin lah masyarakat lah, rame lah pokoknya. Nah, kita langsung aja ngomongin sulap merah sama Bu Samsudin ya. Iya. Nah, lu sendiri sebagai orang yang berguru nih, lu berguru kan? Iya. Menanggapi itu kayak apa nih tanggapan? Kalau gue bang nanggapin itu, kayak di media banyak tuh bang ya. Apa ya? Ada yang bilang katanya ilmu itu kan katanya kan kalau kata sulap merah kan semua dulu itu segala macam bang ya. Tapi sebenarnya nggak begitu porsinya sih bang gitu. Nggak begitu porsinya gitu loh, karena yang namanya dari zaman dulu juga namanya goib itu kan pasti ada bang.
Nah, yang gue tanggapin ya bang, namanya gue itu pasti ada. Dan lo percaya kan? Dan gue percaya, dan gue percaya itu. Karena tapi kalau sekarang ini kan dia pada di media menyaksikan kayak contoh kayak yang disabetin tuh bang, yang akhirnya dia sobek, ya kan? Nah seharusnya namanya keilmuan itu nggak dipertontonkan gitu loh bang. Kalau menurut pribadi gue bang ya, karena gue sendiri aja berilmu nggak dipertontonkan. Gue kebalik, gue dibacokin, nggak begitu. Nggak begitu. Malah ya digunakan pada saat lo posisinya tertentu. Iya tertentu. Kalau ini enggak, dia semakin banyak di media berbondong-bondong, pengakuan segala macam, semakin pula kalau kata gue mah dia malah semakin bego gitu loh bang. Karena ilmu itu bukannya untuk ditontonin. Ada adab dan etika lah. Nah, kayak gitu bang maksud gue. Ini gue tontonnya gue sempat greget juga sih. Tonton ini gini. Ada yang bilang juga kan, gue kan pernah ini gini. Kalau gue percaya dengan adanya ilmu gitu. Tapi kan tetap aja yang maha kuasa tetap Allah SWT gue bilang. Yang hanya yang bisa yang ngasih juga Allah juga kan gitu bang. Berarti lo yakinin ada yang bisa emang pakai logika, ada yang goib? Betul. Nah makanya mungkin yang namanya di media bang ya cepat naik kali bang ya. Mereka orang ya kan, cepat ada publikasi segala macem ya kan. Cuman setahu gue bang ya namanya keilmuan itu, dan gue juga sama guru gue juga bang ya, dia selalu bilang gitu loh, cari guru yang di saat ajan dia sholat. Cari guru yang di setiap ajan, dia langsung sholat, ngajakin sholat. Gua dong sama lu tadi. Iya, gitu. Contoh kayak gitu, emang bener sih bang. Ya kan? Sholat tidak. Karena gua mau ngetes air dingin kagak. Ya, terus dia bilang gitu, karena memang ada beberapa yang gue lihat bang, sebelah gue ada beberapa yang namanya pengisian gitu bang ya. Di saat aja nih dia masih tetap melakukan. Ada, makanya gue selalu inget guru gue, dan itu kan gue sebut bahwa gue juga bang ya. Banyak guru nih bilang sekarang banyak orang pinter, tapi lihat dulu pinterannya kata dia. Kalau misalkan dia pinter dengan benar, dia berdalil dengan dia benar ini, itu nggak apa-apa sok kata dia. Tapi dengan jangan salah kaprah dengan yang adanya dia berpakaian rapi segala macam, terus doa ini segala macam, tapi malah menyimpang siur, ada juga kayak gitu bang. Makin ngaco lah ya. Iya, santai kayak sekarang ini lagi viral kan. Jadi kagak kelar-kelar nih. Nah, saya juga baru tahu tuh bang kalau Chris bisa setrum ya. Baru tahu. Dan semua pesawat merah membuktikan dengan logika. Sebenarnya goib itu ada. Betul, goib itu ada. Dan cuman ada adab dan etika yang harus dijaga. Itu. Dan cukup menarik ya kan. Ini gue langsung aja nanya ke orang pelakunya ya kan. Karena di era dia emang sesuatu yang kita lakukan di jalur harus punya guru. Betul. Kalau enggak ya biasanya pada zaman itu pada saat bentrok di jalur mau gangster atau sekolah, itu kewajibannya yang jatuh atau yang ketinggalan wajib mati, benar? Betul bang. Bedanya di situ. Beda di situ. Makanya prinsip gua dulu itu bukannya kita takut bang ya, dia payung sebelum hujan itu. Karena kita mau terjun ke dunia itu, kita nggak punya apa-apa. Nah kita tinggal terima aja, kita gimana ntar nih. Mati ya? Mau kita mati, entah kita dioperasi, koma, atau cacat seumur hidup. Nah, makanya gue mikir dulu kayak gitu bang. Sebelum gue terjun ke sini, gue harus tahu resikonya. Gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang yang gue tangkap nih, antem dulu dah, resikonya belakangan yang dipikirin. Tapi kalau zaman gue mikir resikonya dulu, baru gue terjun. Lo ada persiapan sebelum masuk ke jalur tempur. Betul. Kalau mereka yang penting viral dulu, baru belajar. Nah. Balik. Beda zaman beda cerita ya. Betul. Dan emang atmosfernya di wilayah timur Pasar Rebo khususnya emang harus begitu. Dan sebenarnya begitu udah lulus atau begitu sudah berkeluarga mereka berteman. Betul. Ya berteman, saling silaturahmi, Americana, Tanky Boys, terus apa lagi Inggris. Iya. Terus apa lagi? Banyak lah bang. Banyak ya pokoknya di daerah timur dan sekitarnya. Dik, ini mungkin yang terakhir. Pesan moral nih, karena ini mulai menggeliat lagi nih, gue lihat nih. Adik-adian mungkin di zaman lo, adik-adian di bawah lo ya. Mereka akhirnya gue lihat di berita bikin janjian lagi dan rame.
dan sebenarnya lu prihatin ya. Iya, benar. Nah, mau disampaikan nggak buat mereka nih adik-adian yang khususnya di Timur, Bogor, Bekasi ya kan? Iya. Ya, gue sih hanya pesan aja bang ya. Siapapun itu, siapapun lawan lo atau musuh lo, ujung-ujungnya pasti nanti suatu saat nanti lo bakal berkawan, bakal berteman gitu loh. Nggak seharusnya itu musuh-musuh terus, nggak bakal seperti itu. Musuh abadi gitu? Iya, nggak bakal ada musuh abadi itu bang sebenarnya. Pasti ntar suatu saat nanti entah lo ketemu di kerjaan, berteman atau gimana gitu loh. Ya kalau gue mah mendingan ya jangan dikit-dikit jangan diterusin dah. Sebelum nanti kan kalau gue nih cerita pribadi gue sendiri, gue nggak ngelakuin dan gue nggak berbuat tetap masih dicari gitu loh. Sampai sekarang gimana kalau misalkan lu di posisinya lu jadi gue gitu loh, lu nggak tahu apa-apa tiba-tiba dicari kan, lu kesel sama temen sendiri pasti. Dan lu nggak pernah ada di tempat karena lu lu sibuk kerja kan. Betul. Mendingan ya udahin aja lah gitu loh, nggak bakal ada habisnya gitu. Nggak bakal ada habisnya dan nggak ada orang hebat gitu tanpa teman-teman di sekeliling kita juga. Luar biasa. Gitu. Nggak ada orang hebat tanpa orang-orang di sekeliling kita. Malik berdiri di sini karena ada orang-orang di sekelilingnya pada zaman itu ya. Betul. Dan teman-teman zaman itulah yang mengingat sosok Malik seperti apa. Nah, betul bang. Mereka saksi itu. Betul. Makanya ya di zaman dulu kan, di zaman gue itu kan eranya nggak ada, belum ada IG, masih BBM. WhatsApp nggak ada. Nggak ada. BBM doang. BBM. Nah mungkin nggak ada seviral sekarang gitu loh. Dan nggak bisa live. Nggak bisa live ya. Nggak bisa live. Ya makanya udah pasti sejarah itu nggak pernah akan lupa pak. Sejarah itu nggak bakal lupa gitu. Kecuali orang itu yang melupakan demi cuan. Itu. Sejarah nggak bakal lupa kecuali orang itu melupakan demi cuan. Betul. Karena kita berada di posisi ini karena kita punya sejarah masa lalu, akhirnya berdiri di sini. Kita punya sejarah masing-masing lah. Masing-masing, punya cerita masing-masing, per individu beda-beda. Oke, ya. Satu lagi. Oke nih. Kan lagi rame juga tuh kan. Rame apa nih? Ya masalah-masalah. Yang sekarang lagi rame nih bang, gue nonton di TikTok atau di gimana ya kan, tetangga sebelah lah ya kan. Oh tetangga sebelah lah pokoknya. Ya rame. Ya kalau bisa kan bersikap dewasa aja lah begitu loh. Oh, iya. Jangan sebentar-bentar di media, sebentar-bentar di media. Jadi orang mengiranya itu apa ya, dia mau berbuat seperti itu lagi. Gitu. Padahal udah damai mereka kan. Ya kalau bisa kalau misal dia ini jangan di media lah, langsung aja ketemu, dia tahu rumahnya. Nggak usah bawa kru, nggak usah bawa tim. Iya, nggak usah, langsung aja mampir. Nggak mungkin kalau kita mampir di suatu musuh, nggak mungkin kita dipukulin di situ. Nggak mungkin bang. Pasti kita sering ngopi, ngomongin apa nih kasusnya, apa nih kelakusinya kan begitu. Ujung-ujungnya suasananya dingin lah ya. Nah, suasananya dingin gitu. Dan ya, kalau bawa orang ketiga jadi rame. Betul. Gitu loh. Makanya berbicara ya real man overlist aja sih bang. Bicara sesuai nyatanya dan real aja. Real man overlist. Iya. Bicara sesuai kenyataan. Dan itu aja sih bang. Usahakan live Instagramnya berbuat yang positif. Betul. Jangan untuk tampilkan hal yang negatif. Untuk tetangga sebelah ya. Betul. Oke. Lik, makasih nih. Siap bang. Wah gila luar biasa nih. Udah setahun akhirnya ketemu podcast sama Malik Jaktim ya kan. Mudah-mudahan penonton atau fans-fansnya Malik di sini bisa terhibur bahwa ada sisi lain Malik yang gua hadirkan di Andrew Najir 75 channel. Dan seperti yang dia selalu bilang ya, istilahnya hal-hal yang dia lakuin itu sebuah jati diri dan mungkin bagian dari ketololan kita zaman itu ya kan. Dan dia sudah melewatinya, nggak mau ngulang lagi, dan nggak mau nama-namanya juga jangan sampai kesebut di zaman sekarang. Dan karena dia sudah berkeluarga dan emang dia nggak ada di kejadian di zaman-zaman sekarang. Dan kita jagalah silaturahmi, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelek-jelekan, walaupun tuh abang-abangan senior kita di gangster atau di ikatan alumni STM. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Malik Jaktim. Tolong ambil positifnya, tolong lebih bijaksana lagi dalam merespon dan menontonnya. Ya, buang negatifnya. Ya, sampai ketemu di narakisah yang lainnya. Stop tawuran antar pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan ceritanya Malik Zaktim, Azam Zaktim. Dia juga anggota gangster Tanky Boys ya. Tunggu konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Nonton aja konten di Indonesia Channel 75. Oke guys, bye-bye.